OSIS. Ya, artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat. Jadi Wakanda no more. Indonesia merdeka forever. Selamat dirgahayu 80 tahun Indonesia. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kelakuan Roy Suryo di program Rakyat Bersuara memang selalu menarik perhatian. Di balik sikapnya yang kritis, ia juga kerap menghadirkan sisi humor yang mencairkan suasana. Beberapa kali ia tampil dengan kaos bergambar serta bertuliskan unik dan lucu, sehingga menambah warna dalam setiap episodenya. Tak hanya itu, Roy Suryo juga sesekali membawa pertunjukan wayang yang membuat penampilannya semakin berbeda dan menghibur. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya sebenarnya ngaku saja kalau dia tuh cuma lulusan SMA nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat. Palsu berarti. Nah, jadi kalau itu kita wujudkan kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi ini adalah sebenarnya jelek banget. Kalau tadi sahabat saya Mas Pitra menceritakan tentang OA, ya. OA itu juga terjadi di negara namanya Wakanda. Jadi Wakanda no more. Indonesia merdeka forever. Selamat dirgahayu 80 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih. Saya mencetak kaos ini dan kemudian pakai ya Mas? Oke, saya pakai. Coba buka dong. Nah, jadi ini adalah bersama Rizal Fadilah, Tifa, Roy Suryo dan Oke, ini Dr. Roy Suryo ada bawahnya ya. Mantan Menpora ahli telematika, Dr. Rismon ahli digital forensik. Ya. Kemudian jadi ini kita berterima kasih aja. Bawahnya dibaca dong. Oh iya, ini. Berani nggak bacanya? Oh, berani, kenapa nggak berani ya? Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Kok pelan-pelan ngomongnya? Oh iya, bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Oh. Dan kami berterima kasih juga Mas Aiman. Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan ini punya konsekuensi hukum loh, karena udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, kalau yang di dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong itu gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara itu mirip siapa ya? Ini kartun, bukan foto. Ini kong kali kong ini ya. Jadi kalau orang pikirannya picik kayak gini, rusaklah Indonesia. Sekian, terima kasih. Nah, jadi saya malam ini mengajak semuanya untuk berkata jujur. Karena kalau Anda berani jujur, itu berarti bagus Mas Aiman. Nah, biar gampang saya buka aja kaosnya. Ini merupakan simbol kota Jogja. Ya. Kota di mana Universitas Gadjah Mada itu berada. Ya. Kota di mana Universitas Gadjah Mada itu juga berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketika pertama kali kuliah itu juga di Keraton. Nah, kalau ini saya buka nggak rapi lagi. Apa itu? Kita juga pasukan juga nih. Oh, kaos ini? Kaosnya kita semuanya adalah korban Mulyono. Ini sengaja Loh, tablo nih. Kan ada yang pakai Putra Mulyono. Niat banget. Iya kan? Kalau kita korban Mulyono. Putra Mulyono ketua umumnya Bang Ade. Enggak lah, lain. Iya, iya kan memakai itu kan. Ya, ada udang di balik batu, ada kaos di balik baju, Mas. Jadi kalau itu kemudian kita lakukan, ya kita nggak perlu kemudian melakukan. Nah, ini kaosnya kita tidak perlu melakukan people power, Mas. Apa tuh? Ini people power, aman-aman. Oke. Ini nggak menyentuh satu orang. Jadi ini kalau terjadi, kita ini dikuasai oligarki sekarang, Mas. Maksudnya? Dengan data di luar negeri, dengan data digital itu, kemudian yang menguntungkan, yang diuntungkan siapa? Banyak para oligarki yang ada di Indonesia. Yang mereka tampilkan tuh hanya omon-omon, kayak junjungannya, hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah, ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Ya, bisanya tuh hanya talk the talk. Kayak Prof Aiman, kita tunggu deh. Prof Aiman tampil beneran, nggak cuma talk the talk suaranya saja. Nah, kalau enggak, itu kayak junjungannya kayak gini sekarang. Dalam sebuah pentas pertunjukan,
Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, makin goncang-ganjing. Kenapa? Karena sampai pada ada tuduhan, ya, Gus Nur. Sempat juga ada tuduhan. Siapa orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini, ya? Nah, mungkin kita nggak pernah tahu siapakah Werkudara gagah di balik orang yang dituduh orang besar ini. Mas Ade juga pernah itu warnanya biru gitu ya gitu. Baju saya yang warnanya biru, Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Lah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Buku itu tidak ada, tapi saya nggak tahu ini siapa yang pernah pakai rambut kayak gini ya dulu ya. Ini pernah pakai butuh rambut gini. Justru dialah sebenarnya yang ada orang besar buta ini. Inilah. Jadi apa? Para termol ini. Ini termol nih. Ini ada termol nih. Sekarang udah gak berani lagi pakai anak jenderal. Karena dia protes anak jenderalnya kok mengeluarkan hubungannya abolisi dan jadi dia sekarang cuma pakai nggak ada anak jenderalnya, itu ada anggota Ceboker Nusantara, ya. Nah dia di baliknya dia butuh rambut gini ini, jadi para raksasa jahat inilah yang ada di balik termol itu, ya. Dan Mas Aiman, para termol ini, setan-setan ini sebenarnya mengancam NKRI. Mereka lah yang mengancam kita. Selalu hanya bilang penjara, penjara, penjara. Ya, padahal apa? Sebenarnya dialah Petro Cile. Ini yang diduga juga ijazahnya dia beli ijazah. Salah Mas Aiman. Harusnya ijazah asli. Ya, kalau dari MDIS dan Bradford itu logonya logonya 2. Ada MDIS, ada Bradford. Ijazahnya belinya salah. Cuman 1 logonya. Berarti salah. Jadi kita saksikan. Mungkin dalam beberapa saat ke depan. Bumi goncang-ganjing akan menghapuskan dia. Jatuh dia. Dimaksulkan dia. Trian, terima kasih. Memang jatuh. Oke. Terima kasih, Mas. Bentar. Tapi ini lebih besar wayangnya. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Alkisah 2017 dulu. Ada seorang yang bernama Petro. Petronya malu mau keluar. Ijazahnya aja malu apalagi Petronya. Petro waktu itu masih jadi Raja Petro. Ini namanya Prabu Kantong Bolong. Kantong kanan bolong 11.000 triliun. Kantong kiri lebih bolong lagi 7.000 triliun. Dia bernama Prabu Wel Kedua. Waktu itu dia masih punya relasi kuasa bersama. Nah ini adalah tokoh Bathara Guru. Bathara Guru, kamu dulu pembimbing skripsiku. Ini dulu 2017. Sekarang Petro sudah gundul. Sudah bukan raja. Tidak punya relasi kuasa. Truk. Aku dulu bukan pembimbing skripsimu. Aku dulu masih asdos. Jadi Bathara Guru mencerminkan kejujuran. Bathara Guru mencerminkan keterus-terangan. Nah, ketemulah dia dengan Prabu Kanjeng Raden Mas Telematika. Kita nobatkan Bathara Guru sebagai pahlawan kejujuran. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, selesai tancap kayon. Udah,
Bang Petra, tolong dibungkus dulu itu. Bang Petra, tolong dibungkus dulu. Ini sekarang saking malunya sekarang kepalanya tertunduk ini. Udah mau ada laporan tuh besok. Ini bungkus dulu Bang Petra. Ini sudah kayak gini nih sekarang. Dan saya anunya lagi mirisnya Bang lagi Petra, kasih ya Bang Aimon ya. Sampai ada orang petinggi ya dulu bekas pejabat ya bekas aparat nggak ngerti arti wayang ya kayak ini tadi bungkus dulu mau dilapor. Wayang tuh kesenian yang adiluhung. Dulu itu memang orang menggunakan wayang untuk mengkritik. Ada wayang suluh. Ya. Memang ini patah. Udah patah dia sakit sampai kemarin sakit kulit sekarang mungkin sakit leher sekarang. Aduh. Berdiri dong kamu. Masa malu? Malu dia? Dia malu menunjukkan ijazahnya. Jadi ya gak usah. Nah, ada orang malu juga ijazahnya. Bumi makin goncang-gancing. Wah. Tancap kayon. Selesai. Oke, baik.